Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Sutfiyah. Kali ini saya akan wawancara dengan teman saya yang kuliah di Cina. Yuk, simak wawancaranya. Oh, nama aku Ataya Surindani Soram, biasa dipanggil Aya. Terus di sekarang lagi kuliah di Cina, tepatnya di Universitas Changzhou. Terus semester berapa sekarang? Sekarang semester 5. Sama ya. Berarti sama ya sama aku, semester 5. Ya iya dong sama. Waktu itu ke Cina tahun berapa sih? Berarti tahun 2018 juga. Tahun 2018 cuma itu waktu akhiran bulan Oktober, sekitar bulan Oktober. Oh, berarti cuman beda masuknya aja ya. Kalau aku kan Iya masuk beda, Agustus. Heeh. iya beda masuknya. Jadi tuh kalau misalnya di sana kita tuh nggak pakai semester sebenarnya, kita pakai kelas. Jadi Oh, kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. terus kalau misal di kelas itu kamu berarti kelas berapa? Sekarang kelas 3. Kelas 3. Ya. Terus perbedaan waktu Cina sama Indonesia tuh berapa jam sih? Cuma 1 jam sih. Lebih cepat atau lebih lambat? Kalau di sekarang jam berapa? Jam 3 Jam ya? ya 3. Jam jam 3 berarti sekarang jam 4. Lebih cepat ya kalau di sana ya. Mm-mm. Terus mau tanya situasi COVID-19 di Cina waktu kamu di sana tuh kayak gimana sih? Waktu kemarin di sana tuh bulan Desember kayaknya ada awalnya tuh bulan Desember, dan itu tuh tepat banget waktu kita lagi liburan musim dingin kan. Jadi emang kita nggak ngapa-ngapain gitu di asrama. Terus akhirnya kayak ada berita tentang virus kayak gini di Wuhan, dan tempatku kan Changzhou, jadi kayak Mm. Jawa Timur sama Jawa Tengah gitulah. Nah, terus habis itu kayak dari guru-guru kayak pada was-was suruh jangan keluar kota, kayak gitu, suruh jangan kemana-mana dulu. Akhirnya kita kayak isolasi mandiri gitu di asrama masing-masing, nggak diizinin keluar sama sekali. Oh, itu berarti kamu tuh jauh ya sebenarnya jaraknya dari tempat kamu sama Wuhan itu. Lumayan jauh sih. Terus yang kamu rasain di masa pandemi seperti ini gimana sih? Maksudnya sedih atau gimana? Kan nggak bisa kuliah offline ya nggak bisa kuliah offline nih ya. Maksudnya waktu di sana atau di Iya sini? di sana, di sana. Waktu di sana itu ya kan emang lagi liburan, jadi kayak eh gimana sih, ya nyantai-nyantai dulu lah, dikira ini virus bakal selesai gitu dalam waktu cepat, tapi ternyata sampai bulan Januari pun belum belum selesai. Terus mulai banyak kan, makin menyebar virusnya, dan akhirnya bingung juga sih mau beli kebutuhan kayak gitu, harus izinnya ribetnya minta ampun. Dan semua 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 kayak supermarket gitu kan tutup, soalnya tuh udah mau mendekati Imlek. Kalau Imlek itu Mm. di sana emang kebanyakan tutup, jadi repotnya sih di situ, kayak bahan panganan pokok kayak gitu. Terus ada aturan-aturan baru nggak dari pemerintah di sana itu kayak gimana peraturannya? Kalau dari pemerintah sih mungkin menganjurkannya lah, nggak nonton berita sih kayak gitu, Hmm, soalnya takut ya? kita cuman dengerin dari guru-guru aja sih, kayak dari waktu itu kita dicek suhu 3 kali sehari. Jadi waktu bangun tidur, terus sore, sama tiap malam itu dicek suhunya. Jadi kayak mereka bener-bener was-was gitu. Terus habis itu mereka juga ngasih masker sih, tiap-tiap anak dikasih masker. Hmm. Terus berapa banyak kasus di Cina waktu kamu di sana? Waktu itu berapa ya? Sekitar 50.000 kalau nggak salah. Terus itu kebanyakan tuh rentang umurnya berapa sih? Maksudnya anak kecil atau remaja kah atau dewasa gitu? Kebanyakan sih yang sudah berumur ya, kayak lebih dewasa gitu. Karena rentan gitu ya sama Iya, virus. karena rentan. Berarti kamu nggak sering lihat itu ya apa berita tentang COVID-19 di TV atau di mana itu nggak pernah ya? Nonton TV juga enggak. Oh iya di sana nggak nonton TV. Enggak nonton TV. Eh, Paling cuma dari terus berita-berita aja sih, dari Instagram kayak gitu-gitu. Terus ya ya dari kayak gitu aja sih paling.
Terus apa namanya? Kalau sekarang ini di Cina tuh masih stay at home, maksudnya kayak kita kayak gini di sini atau udah beraktivitas kayak biasa sih kalau di sana tuh sekarang? Kalau di sana itu udah mulai aktivitas lagi sih, udah mulai jalan lagi. Tapi ya masih pakai masker kemana-mana sih. Berarti maksudnya masih sama lah ya kayak di sini-sini kan kalau keluar tetap pakai masker gitu kan. Cuman Iya kasusnya masih. nggak sebanyak pas awal ya kalau di sana sekarang ya. Ya sekarang mereka udah kayak mulai aman lah di sana. Hmm. Terus kalau waktu di sana itu waktu awal masa Covid kan banyak banget tuh yang kena ya. Di sana tuh Mm. bangun rumah sakit baru atau bangun kayak apart baru buat apa namanya isolasi yang sakit gitu nggak sih? Mereka itu kayak bikin rumah sakit sih dalam waktu 30 hari kalau nggak salah mereka bisa bikin rumah sakit darurat dan itu emang bener-bener keren banget sih. Terus kalau social distancing di sana tuh sama kayak di Indonesia atau ada yang ngebedain sih? Social distancing di sana tuh beda sih, beda banget. Kalau Jadi di sana kalau gimana? kalau di sana tuh bener-bener kayak tegas gitu sih, nggak kayak kita yang kemana-mana gitu. Tapi kalau mereka awalan itu bener-bener kayak lockdown, bener-bener lockdown dan semua aktivitas itu dihentikan. Semua aktivitas yang kayak besar kayak gitu bener-bener dihentikan. Berarti Kalau di sini benar-benar kan ketat kayak gitu masih, ya? iya bener-bener ketat, nggak kayak di sini. Hmm. Terus apa yang kamu rasain waktu tahu ada virus COVID ini? Ya awalnya kayak ya santai-santai aja, dikira tuh kayak virus biasa gitu lah dan bakal kayak kayak tadi kayak dikirain tuh bakal selesai gitu dalam waktu berapa bulan tapi taunya makin menyebar dan setelah tahu ada berita video yang orang kena virus habis itu jatuh tergeletak di mana-mana tuh mulai makin panik sih. Berarti tuh di sana beneran kejadian kayak gitu ya? Kayak orang tiba-tiba jatuh, terus orang mau Iya nolong kan jadi bingung ya kalau misalkan iya beneran COVID kan takut mereka ketular, tapi kalau nggak nolongin kan kayak gimana gitu ya kan? iya benar. Benar-benar nakutin sih tapi emang nggak pernah kayak ngelihat kejadian langsung tapi dari videonya aja udah nakutin jadi ya nggak berani kemana-mana juga. Kalau kamu lebih prefer suka sekolah online atau sekolah offline sih? Sekolah offline sih, jujur aja sekolah sekolah offline. Alasannya kenapa gitu? Ya kalau kayak gini kan bedanya offline sama online sekarang. Sekarang kalau online itu cuma 2 hari dalam 1 minggu. Cuma Senin Mm-mm. sama Rabu doang. Dan itu benar-benar nggak efektif sama sekali. Dan kita nggak bisa kayak apa ya mendengar sama gimana sih penjelasan langsung dari guru tuh udah beda aja. Berarti sekarang kamu online semua maksudnya kayak pakai Zoom atau Iya pakai iya oh, setara Zoom kayak gitu tapi versi hmm, Cina. hmm. Terus ya berarti yang menjadi kesulitan waktu sekolah online tuh itu ya nggak bisa nerima materi langsung dari guru gitu ya. Iya, juga kurang gitu waktunya yang biasanya Senin sampai Jumat sekarang cuma 2 hari dalam seminggu. Hmm. Terus menurut kamu ada nggak sih nilai positif yang bisa diambil dari pandemi sekarang ini? Hmm, itu benar-benar bingung sih buat pertanyaan itu. Menilai positifnya dari mana ya? Belum belum kayak belum dilihat sih secara positifnya dari mana. Mungkin ya orang bisa kumpul sama keluarga kali ya dari itunya aja. Kayak gini kan kalau aku di sana nggak bisa kumpul sama keluarga kayak gini gara-gara COVID bisa kumpul lagi sama Bisa keluarga udah pulang sih gitu itu ya. doang. Iya bisa pulang. Terus dampak yang paling dirasain dari COVID-19 ini apa? Kayak misalkan selain di bidang pendidikan, kayak bidang ekonomi atau politik, kayak gitu. Tapi yang paling besar berdampak tuh paling di bidang ekonomi sih. Kalau di sana kayak gimana? Maksudnya bidang ekonominya di sana waktu COVID itu? Ya bidang ekonomi mereka benar-benar tutup, benar-benar semuanya tutup. Jadi kayak Enggak, langsung turun gitu ya? iya langsung turun. Jadi mereka nggak yang buka itu cuma beberapa aja sih. Cuma paling ya kayak supermarket aja sih. Dan supermarket itu cuma menyediakan bahan-bahan pokok aja dan nggak semuanya kayak baju-baju itu mereka nggak buka. Berarti yang buka cuman kayak toko yang ngejual bahan pangan aja gitu kan? Iya, mm. Hmm. Terus kebijakan atau peraturan apa yang dikeluarkan oleh KBRI di Cina itu ada nggak? Hmm, ya paling cuma jangan keluar kemana-mana dulu waktu itu ya. Kan masih awal-awal, jangan keluar kemana-mana dulu dan
bener-bener keluar tuh pakai masker. Kalau bisa jangan keluar sama sekali. Udah sih, udah gitu doang. Terus ini kamu bisa pulang ke Cina tuh gimana sih? Aku penasaran tahu ceritanya kok bisa gitu dibolehin. Kan kadang ada orang yang dia tuh nggak boleh pulang ya ke negara asalnya gitu. Jadi itu waktu itu awalnya eh kan di sana bulan Januari. Nah, terus habis itu udah mulai banyak yang pulang, kayak udah pada kayak panik kayak gitu. Sebenarnya nggak ada niatan pulang sama sekali loh. Terus tiba-tiba kan aku di sana tuh sama saudara, ada saudara di sana, tapi beda sekolah sih. Terus habis itu ditanyain, kamu mau pulang nggak? Anak-anak pada pulang nih. Terus gimana ya, pulang nggak ya? Lah paling juga bentar lagi selesai, ngapain pulang? Terus akhirnya disuruh pulang lah sama sama mama aku. Terus sama mama aku, udah pulang aja minggu depan. Nggak 2 minggu lagi pulang gitu, beli tiket sana. Terus akhirnya banyak kan kayak orang-orang asing tuh pada pulang. Terus akhirnya beli tiket. Terus semenjak di antara 2 minggu itu aku mulai sakit. Kebetulan aku mulai sakit demam kayak gitu. Tapi ya sebenarnya nggak kemana-mana sih, cuma kayak ke supermarket doang. Tapi mulai cemas kan, terus habis itu dicek suhunya mulai naik. Terus akhirnya aku cek ke rumah sakit dan katanya cuma demam biasa. Terus habis itu minum obat, paksain buat sembuh karena takut kan kalau misalnya ke kereta gitu dicek suhunya nanti tiba-tiba panas suruh isolasi, nggak jadi pulang, tiketnya hangus malah. Iya. Terus udah akhirnya sembuh, pulang sampai di Indo, sampai di Purwokerto. Itu langsung ke rumah sakit Margono. Langsung ke rumah sakit Margono itu cuma buat kayak inisiatif mandiri aja sih, kayak isolasi diri sampai dari Indo. Terus sampai sana malah langsung diisolasi mandiri. Mereka kayak pada takut gitu kan. Terus akhirnya udah isolasi mandiri. Terus malah beritanya makin aneh-aneh gitu Iya dari aku sempat reporter. sempat ngelihat yang kamu update di rumah sakit itu. Itu kamu isolasi sendiri, maksudnya di rumah sakit di Cilacap atau di Iya, Purwokerto? di Margono Purwokerto. Oh, di mana? Berarti kamu bener-bener sendirian di kamar selama 2 minggu gitu? Itu nggak 2 minggu sih, jadi harusnya tuh 2 minggu, cuma karena aku langsung tes swab itu cuma sekitar 5 hari atau seminggu gitu. Oh, setelah tes swab keluar kamu Iya, langsung pulang gitu? karena negatif terus Hmm. habis itu langsung keluar. Terus ada nggak tips dan triknya untuk menghadapi masa pandemi kayak gini? Ya paling lebih baik jangan kemana-mana dulu sih, mending di rumah aja bener. Cuma ya karena kita udah ada apa sih namanya, apa yang new normal ya, karena kemana-mana pakai masker ya, kalau Anda berani silakan keluar Ya benar sih. asalkan pakai masker. Terus ada nggak cara dari kamu tuh biar mempertahankan kesehatan gitu, biar nggak kena COVID-19 tuh kayak gimana sih? Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih kayak kita harus menggunakan masker kemana-mana, terus habis itu sedia hand sanitizer, juga rajin cuci tangan, terus jangan lupa minum vitamin sama olahraga aja sih udah. Kalau pas di Cina berarti kamu itu juga ya apa rutin minum vitamin kayak gitu tiap harinya? Iya, emang udah sedia sih, selalu sedia emang di sana. Terakhir nih ya, apa ada nggak pesan buat semua orang di dunia yang lagi menghadapi COVID gitu? Aku malu, ya tetap semangat aja. Dan yang kena COVID, Ya sama orang yang kena atau enggak gitu kan? Kan sekarang orang-orang mah belum kena belum tahu gitu kan? ya Belum tahu sih. kalau virus itu ada. Nah, bener sih. Emang bener yang kayak gitu. Biasanya orang kalau misalnya belum kena tuh belum kapok. Apalagi orang Indonesia. Nah, itu. Bilangnya Indonesia kebal virus corona, akhirnya datang juga kan. Iya, lama banget. Hmm, iya. Dan emang kita semua ini bergantung sama apa namanya? Oh my Vaksin, god. vaksin, ya vaksin vaksin.
Ya kita semua emang bergantung sama vaksin sih sebenarnya. Benar-benar nyari obat yang bisa buat nyembuhin ini virus kan. Tapi ya balik lagi, ini kayak inisiatif sendiri gitu loh. Nggak cuma nungguin vaksin, kita juga berusaha buat sembuh. Terus dan berusaha buat menghindari aja sih. Udah, gak tahu. Oke. Makasih ya buat udah bantuin aku bikin tugas. Ya, sama-sama. Wah, Sorry ya telat. nggak apa-apa. Nah, wawancara tadi adalah wawancara saya dengan teman saya yang kuliah di Cina. Sangat menarik, bukan? Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.